Baik, Bapak Ibu, acara webinar pada sore hari ini akan segera dimulai. Kepada Bapak Ibu yang sudah join di Zoom meeting, harap menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mau pakai Grab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita semua. wabarakatuh. Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu karena webinar akan segera dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung kembali dalam kegiatan webinar series 2 pada sore hari ini di tengah kesibukan masing-masing dan menjelang waktu berbuka puasa. Semoga kebersamaan kita pada sore hari ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik, tetapi juga menjadi kesempatan yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Singapura Perbangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, yang kami hormati Ketua Jurusan MIPA Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopiani MPD, yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, yang kami hormati para dosen Program Studi Magister Pendidikan FKIP Unsika, yang kami hormati narasumber yang telah membersamai kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Asep Dudin Abdul Latif MPD, dan yang kami hormati moderator pada kegiatan hari ini, yaitu Ibu Dr. Ian Rosita Dewi Nur MPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan webinar series 2 Magister Pendidikan Matematika Universitas Singapura Perbangsa Karawang dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar hari ini mengangkat tema investasi akademik untuk guru profesional pada series 2 dengan menghadirkan materi urgensi studi lanjut bagi guru matematika abad 21. Baik, sebelum kita memasuki rangkaian acara utama, dimohon kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada moderator kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Ian Rosita Dewi Nur, apakah sudah hadir? Izin teh, Kepada Bu Ian, info ini jaringannya terkendala katanya, jadi baik, terlempar. baik, Sebentar, saya konfirmasi dulu ya teh. baik Ibu. Baik, sambil menunggu Ibu Ian, eh, untuk narasumber pada sore hari ini sudah hadir Bapak Asep. Unda pareman dat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bapak.
Alhamdulillah, ada khairin saya. Baik. Ya, siap insya Allah. Alhamdulillah. Untuk narasumber kita pada sore hari ini sudah membersamai kita ya Bapak Ibu. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu sekali lagi dihimbau untuk menyalakan kameranya karena rangkaian acara utama akan segera dimulai. Kepada moderator kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Ian, apakah sudah hadir? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak sedikit gangguan di jaringan. Sudah terdengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu? Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber pada kegiatan webinar series kali ini, serta Bapak Ibu para dosen, serta mahasiswa dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ian Rosita Dewi Nur. Ya, pada kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Matematika FG Unsika. Sholawat serta salam tak lupa juga semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, di era abad ke-21 ini tantangan pendidikan semakin kompleks. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, studi lanjut menjadi salah satu langkah strategis bagi guru, khususnya guru matematika, untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, serta kemampuan untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas. Melalui webinar ini, diharapkan kita dapat memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya studi lanjut bagi guru matematika dalam menghadapi tantangan pendidikan di abad 21. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan kali ini, izinkan saya membaca atau memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ya, nama Bapak Dr. Asepduddin Abdul Latif, SHIMPD, dan beliau ini memiliki tugas pokok yaitu sebagai pengawas sekolah SMA cabang Dinas Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tempat tanggal lahir Karawang 24 Juni 1971. Pendidikan terakhir adalah S3 dan pendidikan yang ditempuh S1 Pendidikan Agama Islam dari UNWIR, S1 Syariah Hukum Islam dari IAIC, lalu S2 Administrasi Pendidikan dari UPI Bandung, dan S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018. Nah, pengalaman kerja beliau pun sangat banyak sekali ya. Yang pertama, beliau pernah menjadi guru di TK, SD, MTS, dan juga SMK. Pernah juga menjadi kepala sekolah, pengawas PAI, pengawas sekolah. Saat ini juga aktif sebagai tutor di Universitas Terbuka.
lalu juga menjadi dosen LBA di S1 STIT Rakyat Santang Karawang, dan juga pernah mengajar S1 Ekonomi Islam STI Bina Madani, dan pernah juga mengajar di Pasca Sarjana S2 Unisma Bekasi tahun 2019 sampai 2021. Beliau juga pernah mengajar di Pasca Sarjana kelas kerjasama STIT Rakyat Santang, dan saat ini juga aktif di Pasca Sarjana S2 PGMI IAI Kian Santang dari tahun 2025 sampai sekarang. Nah, beliau ini kita lihat merupakan akademisi dan praktisi pendidikan ya yang memiliki kepakaran di bidang pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Untuk jurnal yang pernah artikel yang pernah beliau publikasi yaitu di Sinta 2 pada tahun 2023, lalu karya bukunya, dan bisa dilihat ini Masya Allah banyak, ada 6 karya, dan saat ini juga beliau aktif sebagai asesor bersama saya tentunya, asesor di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Bapak Dr. Asepduddin Latif untuk menyampaikan materinya terkait dengan urgensi studi lanjut bagi guru matematika abad 21. Kepadanya dipersilahkan. Mangga Bapak. Nah, atur nuhun. Cek sound dulu ya, suara saya bisa kedengaran sama teman-teman semua. Dengeran Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri Ramadan alladzi barakna unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kalau di tempat saya cukup mendung, hujan, tapi terasa sejuk. Semoga di penghujung Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan suatu keberkahan seperti yang kita harapkan tentunya. Salawat salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat sore semuanya, Ibu Bapak yang hadir di virtual ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya, bisa bertatap maya di sore hari ini. Saya ingin meminta izin untuk menyampaikan amanah yang disampaikan sahabat saya, khususnya dari webinar series ini, program studi S2 Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, investasi akademik untuk guru matematika tentunya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sutisna MPD selaku Dekan FKIP Unsika, sahabat saya Ibu Dr. Ian Rosita Dewi Nur MPD selaku moderator. Tidak saya lupakan juga seluruh sivitas akademika Unsika yang tidak saya sebutkan satu persatu dan saya sangat hormati dan saya sangat banggakan. Yang tidak kalah penting nih sahabat-sahabat semua yang hadir, kalau tercantum ada 49. Alhamdulillah atas kerjasamanya hari ini saya bahagia bisa bertatap maya dengan teman-teman semua. Izinkan saya diberikan amanah yang berkenaan dengan bagaimana studi lanjut ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pilih untuk membangun eksistensi kita sebagai guru tentunya. Sebelumnya saya tidak bermaksud menggurui,
tapi hanya sekedar seorang anak bangsa yang ingin mencoba berpartisipasi dari keterbatasan waktu yang ada, sehingga apa yang disampaikan, baik itu dalam waktu sekejap 1 atau 2 jam hari ini, juga nanti suatu hari kita bisa bertemu dan bersilaturahmi, khusus untuk menimba amal soleh kita. Baik teman-teman semua, apa yang telah disampaikan dari awal bahwa materi ini berkenaan dengan bagaimana urgensi pentingnya pendidikan lanjut bagi kita semua sebagai seorang akademisi, sebagai orang yang insya Allah memikirkan anak bangsa ini. Dari hari-hari ke hari kita selalu berpikir bagaimana apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada sistem berpikir kita untuk bisa memajukan anak-anak kita lebih baik lagi. Baik, sebelum saya mulai, mungkin tadi moderator sudah menyampaikan, saya sebagai pengawas sekolah, tetapi saya selalu berpikir saya adalah seorang guru yang punya tanggung jawab. Dan memang demikian bahwa seorang anak manusia itu adalah diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dia itu akan mempertanggungjawabkan setiap kepemimpinannya. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau hari ini yuk kita sama-sama diskusi seperti apa tindak lanjut atau pentingnya kita mencoba untuk meneruskan pendidikan kita. Karena dari keterbatasan waktu hidup kita yang Allah batasi, mungkin kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia 63 tahun, umatnya ya tidak jauh berbeda lah tarik ulur, sehingga kualitas kita menjadi dominan harus kita bangun. Secara kuantitas kita tidak tahu kapan harus kembali kepadanya, tetapi secara kualitas yuk kita bisa bangun pendidikan ini untuk menambah kekuatan amal ibadah kita. Baik, teman-teman semua, izinkan saya membuka share screen dulu ya untuk bisa dilihat ya, teman-teman. Sudah, Pak. Baik ya. Urgensi studi lanjut bagi guru matematik abad 21. Ini tema ini sebetulnya kita sudah bisa menebak arah kemana, apa yang akan kita bahas, dan bagaimana situasi yang harus kita siapkan. Urgensi studi lanjut bagi guru matematik abad 21. Ini ada 2 variabel, bagaimana pentingnya studi lanjut sehingga dia bisa mengimbangi kondisi situasi di abad 21 ini. Ada apa sih sebetulnya di abad 21 ya? Ada apa sih? Kenapa sih pentingnya pendidikan lanjut itu? Pada dasarnya kita semua di sini yang hadir insya Allah sudah punya punya bekal lah sebagai guru yang notabene secara akademik sudah belajar berbagai macam ilmu kependidikan. Artinya sudah cukuplah ketika digunakan untuk mengajar di SD, SMP, SMA. Insya Allah karena selama pendidikan kita mendapatkan berbagai macam bekal pedagogiknya, bekal media pembelajaran, kemudian juga berbagai macam pendekatan pembelajaran, itu semua ilmu yang insya Allah kita bisa praktekannya di depan anak-anak kita. Namun sedikit saya ingin mencoba untuk mengeksplor dan bercerita lah. Karena saya punya sedikit pengalaman ketika pertama kali diangkat menjadi seorang guru. Waktu itu tepatnya di tahun 2024 itu 2004 ya diangkat menjadi calon guru atau diangkat menjadi pegawai pemerintah di daerah terpencil. Waktu itu saya diangkat di sebuah sekolah dasar yang cukup jauh ya
kalau sekarang mungkin kalau kita menyeberang ke daerah Jatiluhur itu ada sebuah kampung. Kalau dulu itu sangat sulit untuk mencapai ke sana dan hari ini mas sudah menjadi tempat wisata justru lebih menarik lah tempatnya. Disitulah saya mencoba untuk berkarir dan saya yakin ini adalah tempat yang Allah juga membangun yang waktu itu daerah itu termasuk daerah terpencil di Provinsi Jawa Barat. Ketika memasuki tempat tersebut, yang memang suasana cukup perlu mendapat perhatian, daerahnya masih hutan, kebanyakan dan juga anak-anak di situ memang sekolahnya banyak siswanya, tetapi gurunya sangat kurang. Semangat terus dibangun dan saya mencoba untuk menjadi guru yang baik lah. Melakukan berbagai macam aktivitas pembelajaran sebagai seorang profesi ya yang dituntut untuk bisa meningkatkan ataupun kinerja yang baik di tempat tersebut. Setahun, 2 tahun, sampai beberapa tahun, 3 tahun lah, sangat bahagia karena ilmu yang selama ini dipelajari di dunia akademik cukup bisa diamalkan di situ. Anak-anak pun mulai banyak yang bisa melanjutkan sekolah baik ke SMP ataupun SMA. Tetapi di tahun ketiga ada karena waktu itu saya mengajar pendidikan agama Islam termasuk juga mengajar pelajaran bahasa Inggris. Seperti biasalah mengajar, tetapi suatu hari ada seorang anak yang mengacukan tangan, Bapak, katanya saya senang kalau belajar bahasa Inggris dengan Bapak. Karena banyak hal yang saya tidak tahu, jadi tahu cara berbicara, cara membaca, cara menulis saya belajar. Tetapi Bapak kemarin ketika saya pulang ke nenek saya di Purwakarta, di kota, itu saya libur di sana, saya ketemu sama teman-teman. Ternyata di sini banyak teman-teman yang belajar bahasa Inggris menggunakan HP. Banyak teman-teman yang ikut kursus bahasa Inggris, bercakap-cakap dengan native speaker atau dengan orang asing katanya menggunakan laptop, menggunakan HP, dan mereka semua menggunakan internet. Sepertinya itu sangat menarik Pak ya, dan saya ingin sekalilah belajar menggunakan cara mereka tersebut. Dan kelihatan teman-teman saya itu pandai loh Pak bahasa Inggrisnya. Padahal mereka sama seperti saya sekolah di SD, kan seperti itu. Dan ketika berbicara, teman-teman yang di belakangnya juga ikut menempali. Pak, iya Pak, saya ingin belajar loh. Bagaimana sih bahasa Inggris yang memang langsung berbicara dengan orang Inggrisnya, tetapi kami juga tentunya tidak mungkin bisa menghadirkan native speaker lah kalau bahasa itu. Nah, itu hanya bahasa kecil, bahasa yang sederhana yang disampaikan oleh teman saya, oleh murid saya waktu itu. Tetapi semalaman saya berpikir, jangan-jangan apa yang selama ini saya sampaikan sesuatu yang membuat mereka itu sebetulnya ingin lebih yang tidak biasa, yang biasa mereka temukan dan mereka inginkan didapatkan di sekolah. Saya berpikir juga ya, apa yang harus saya lakukan waktu itu? Karena daerah itu memang daerah terpencil yang memang sarana dan prasarana itu sangat terbatas. Akhirnya punya inisiatif, saya membawa laptop dan di sana saya membawa Infocus dan mencoba untuk membangun dan membuat jaringan internet yang bisa akses waktu itu. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang dapat saya ambil dari proses tersebut, saya pikir ini adalah sesuatu pelajaran bagi saya khususnya. Ternyata mereka mendambakan sesuatu yang mereka terima dari apa yang mereka temui sesuai dengan kondisi yang mereka alami saat itu. Mereka adalah generasi yang berbeda dengan kita. Kalau mungkin waktu itu saya belajar di tahun sekian, di tahun
2000 misalnya, atau 2018 saya selesai di S3 misalnya, ataupun mungkin saya waktu itu selesai di S1-nya di tahun 1998. Nah, berarti ada sebuah kesenjangan waktu itu berapa tahun ilmu saya apa namanya tertinggal. Jangan-jangan apa yang selama ini saya sampaikan itu kurang berkenan di teman di anak-anak kita. Jadi atau mungkin ilmu saya itu jadul ya. Nah, di hadapan anak-anak kita. Jadi ini yang selalu saya pikirkan. Oh, kalau begitu saya harus mengambil inisiatif. Perlu ada sebuah terobosan-terobosan baru menghadapi anak-anak kita yang berbeda tentunya dengan saat kita belajar waktu. Memang anak-anak apalagi di sekolah dasar ataupun mungkin di sekolah yang lain nggak begitu banyak protes. Yang ada mereka menerima apa yang kita sampaikan. Tetapi mereka sebetulnya mendambakan sesuatu yang memang apa yang diterima itu sejalan dengan situasi yang mereka alami. Apalagi kalau kita lihat mereka adalah anak-anak yang mungkin bisa hidup 10-20 tahun yang akan datang. Bayangkan oleh kita, kalau itu semua kita berikan sesuatu yang hanya berkisar dari pengalaman kita dulu waktu belajar, apa jadinya mereka. Nah, ini sebagai bahan yang menjadi dasar bagaimana studi lanjut ini menjadi bagian yang harus kita lakukan. Dan kalau saya sih pikir ini suatu kewajiban yang harus kita pilih. Oleh karena itu, dengan judul ini kita bisa berangkat. Bagaimana pentingnya studi lanjut ini bagi kita untuk menambah kompetensi dan menyesuaikan dengan kondisi teman-teman murid-murid kita. Teman-teman semua, ini ada sebuah pertanyaan, ini apa itu studi lanjut, apa urgensi studi lanjut di abad 21? Ini pertanyaan yang sederhana lah, sambil kita santai saja sudah bisa menjawabnya. Nah, kalau kita jawab ya belajar lagi lah kan gitu. Menambah wawasan lagi lah ya, memperdalam lagi untuk melayani maksimal anak-anak kita yang hidup di abad 21. Dan saya teringat pada pesan Sayyidina Ali itu, alimu auladakum ghairuma ulimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu dengan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan kepadamu. Karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Nah, ini kan sebetulnya tamparan ya bagi kita. Kalau kita misalnya berprinsip dari apa yang telah kita alami, itu suatu hal yang wajar saja ketika kita mengajar menggunakan konsep kita. Tetapi sudahkah kita melihat apa sih yang terjadi pada anak-anak kita? Seperti apa desain mereka ketika mereka di luar sekolah dengan apa yang dialami mereka di dalam sekolah. Penyesuaian ini menjadi hal yang urgen sekali bagi mereka, sehingga mereka akan menjadi manusia-manusia yang selalu bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Ini juga ada amanah dari Sayyidina Ali, man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa robihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Nah, ini bahasanya lebih baik dari kemarin. Nah, kita kan bisa lihat ya, apa yang kita lakukan sekarang ini, metode pembelajaran, cara melayani anak, sama nggak dengan kemarin? Kalau sama, mungkin barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, kita termasuk orang merugi, katanya kan seperti itu teman-teman semua. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, apalagi kita tidak bisa melayani secara maksimal seperti apa yang diharapkan, termasuk orang yang celaka. Ini secara normatif kita bisa pahami ini teman-teman semua. Ya, minimal ini sebagai pijakan kita, bagaimana kita membangun diri kita untuk bisa punya semangat, penuh dedikasi dan juga penuh dinamika membangun diri kita untuk menjadi manusia yang bisa melayani anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Apalagi tentunya kalau kita angkat dalam sebuah konteks Quran yang berbunyi bahwa Allah itu akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa saya coba bangun ini dulu Bapak semua?
ibu-ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, karena kita itu sebetulnya apa yang kita lakukan itu diawali dari membangun mindset dan cara berpikir kita. Insya Allah, saya sebagai seorang Muslim, apa yang disampaikan oleh firman-firman Allah itu suatu kebenaran yang mutlak. Dan desainnya Allah berikan untuk manusia, dan apabila kita mampu mengamalkannya, insya Allah tidak akan salah untuk bekal kita tentunya. Tidak hanya sekarang saat kita kembali, nanti juga kepada Allah Subhanahu. Bahkan Al-Quran ini bertanya melalui teksnya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini kan pertanyaan pertanyaan untuk membangkitkan kita motivasi sebetulnya. Sama enggak sih orang yang selalu membangun dirinya, meningkatkan kompetensinya dengan orang yang memang biasa-biasa saja, hanya mengandalkan apa yang telah kita peroleh sebelumnya. Kan begitu. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mulai dari cara berpikir kita, bagaimana pentingnya pendidikan bagi kita, khususnya pendidikan lanjut ini. Tadi saya sampaikan bahwa variabel yang menjadi dasar untuk diangkat urgensi pendidikan itu adalah untuk menghadapi anak-anak kita di abad 21. Sebenarnya ada apa sih di abad 21 ini? Saya kalau berpikir manusia adalah makhluk yang memang tidak lepas dari apa yang dimiliki oleh dirinya. Apa itu? Ada unsur jasmaninya, ada unsur rohaninya, dan para ahli mengatakan yang namanya unsur rohani itu ada unsur akalnya, ada unsur hatinya, kan begitu. Nah, ini kan sosok manusia. Kapanpun zaman apapun manusia itu ya seperti itu. Ya, ada fisiknya, ya jasmaninya yang harus dipenuhi, ya kan gitu. Kebutuhan jasmaninya, kebutuhan tubuhnya, nutrisi tubuhnya, kan begitu. Harus sehat, kan gitu, seperti itu. Dan juga ada nutrisi akalnya, harus berpengetahuan, harus berpikir, harus mendapat informasi, harus mendapatkan sebuah pengetahuan-pengetahuan. Nah, dan juga yang ketiga unsur hati nih, ada yang membagi lagi unsur hati, di mana pada hatinya merupakan bagian yang sudah tidak terpisahkan juga dari manusia ini. Apa itu hatinya? Rasa simpati, empati, rasa puas. Nah ini hati ini adalah tidak terpisahkan dari keberadaan akal, akal tidak bisa dipisahkan dari keberadaan jasmani ini. Keseimbangan tiga-tiganya yaitu adalah manusia yang diharapkan tentunya. Tetapi karena manusia ini terus bergulir dengan akal budaya yang ada, hidup di suatu sistem saling tidak bisa terpisahkan, maka kondisi manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Kita tidak bisa lepas dari sistem yang dibangun atas sistem global yang saat ini sedang berlangsung misalnya. Oleh karena itu, pada abad 21 ini perlu kita perhatikan adanya perubahan zaman, perkembangan ilmu dan pengetahuan yang saat ini bisa kita perhatikan. Seperti apa sih sains dan teknologinya berkembang, bagaimana kita bisa melihat perubahan-perubahan dari aspek sains dan teknologi, apalagi dengan melihat gejala-gejala sekarang yang luar biasa, yang sudah sangat berbeda dengan apa yang... Nah, perubahan-perubahan zaman ini perlu juga menjadi dasar pemikiran kita, sehingga kita bisa selalu introspeksi, ataupun kalau bahasa kita mungkin membaca diri lah, refleksi ya. Nah, apakah kita mungkin seorang guru ini sudah relevan ya apa yang saya berikan, atau hanya cukup menghabiskan waktu saja sesuai dengan schedule yang memang ditentukan dan selesai melakukan laporan atau menyampaikan laporan misalnya, kan begitu. Nah ini perubahan zaman ini juga harus menjadi dasar bagi kita. Di abad 21 ini terjadi pergeseran-pergeseran. Yang kedua terkait dengan perubahan manusia, cara hidup, gaya hidup. Teman-teman semua, kita sudah bisa melihatlah seperti apa anak-anak kita, ya. Ada aspek-aspek apa yang mereka berubah dengan anak-anak yang dulu. Dari sistem cara berbicara, cara berkomunikasi, cara berbahasa. Ini perubahannya itu terlihat sekali. Bagaimana mereka memperlakukan terhadap
orang tua memperlakukan terhadap guru, terhadap teman, cara mereka menyampaikan pesan. Ini kan perubahan itu muncul dari anak-anak kita. Maka perubahan ini juga menjadi di abad 21 ini saat ini tentunya ya. Juga yang ketiga terkait dengan tuntutan pendidikan. Pendidikan harus mengikuti sistem dan kebutuhan yang berkembang. Teman-teman semua, apabila kita perhatikan anak-anak kita saat ini, saya kira sudah menjadi suatu hal yang tidak aneh lagi ya. Mereka sudah terkondisikan dengan bagaimana informasi yang mereka dapatkan, kemudian juga mereka punya kemampuan yang memang berbeda dengan waktu kita belajar dulu. Bahkan kalau saya tanya sering ke teman-teman guru itu, sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana pemanfaatan media sosial, pemanfaatan teknologi saat ini sebenarnya pandai mana sih antara guru dengan siswanya. Kalau saya tanya, anak lebih itu, ya, lebih terampil untuk itu. Nah ini kan sesuatu tantangan bagi kita. Kalau kita sebagai guru yang notabene menjadi manusia yang menjadi kiblat buat teman-teman kita, buat siswa-siswa kita, sejauh mana potensi kita mampu mengimbangi itu, ataupun hanya cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Selama ini, saya kira itu tergantung apa yang ada di pikiran dan benak kita. Selama kita mengatakan ini penting, ya saya kira akan menjadi motivasi bagi kita. Karena abad 21 ini kita tidak bisa lepas begitu saja, terlebih dari kondisi kita sebagai insan yang punya tanggung jawab lah. Tidak bisa kita hanya melepaskan diri hanya pada aspek tugas selesai ataupun hanya dari schedule yang sudah ditentukan. Nah ini di abad 21 ini. Kemudian tuntutan pendidikan dan juga nanti sejauh mana peran guru. Saya teringat ya ketika terjadi COVID-19 waktu itu, nah apa yang terjadi itu betul-betul luar biasa. Ketika itu pendidikan itu punya dampak atau memperoleh dampak yang paling dominan. Ketika persoalan kesehatan tidak lepas dari bagaimana persoalan pendidikan ini. Sehingga dipaksakan waktu itu kita harus menggunakan sistem pendidikan online dengan melakukan Zoom meeting dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah situasi yang memang terjadi saat ini dan sampai saat ini dan hari ini saya juga bisa ketemu dengan teman-teman ini dengan adanya teknologi yang memang kita gunakan. Oleh karena itu, penyesuaian dengan hal itu bagi seorang guru, ini adalah menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena perubahan itu tidak mungkin bisa kita imbangi kalau kita tanpa kompetensi. Nah ini kan mungkin kita hanya mengulas saja Bapak-Bapak semua, Ibu-Ibu semua, teman-teman guru yang hadir pada sore hari ini, yaitu berkenaan dengan apa sih yang terjadi di abad 21 ini. Ini menurut para ahli itu katanya pada dunia saat ini terjadi apa yang namanya perubahan yang cepat. Perubahan cepat, drastis, dan sering tak diduga. Kemarin ketika terjadinya bagaimana COVID-19 ini harus diatasi. Ini harus tercapai, tetapi situasi tatap muka, pembelajaran di kelas harus dihindari karena berkenaan dengan bagaimana kesehatan ini harus tetap terjaga, kan begitu. Nah, kemudian akhirnya kita akan sampai pada keterampilan yang kita miliki sebelumnya jangan-jangan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini kan kasus-kasus abad sekarang itu seperti itu. Yang kedua, adanya ketidakpastian. Nah, ini misalnya banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang dulu menjadi idola sekarang hilang ya. Contohnya kan kalau dulu anak-anak kita yang namanya post office misalnya, kantor pos atau tukang tukang pos itu kan menjadi waktu ditanya mau jadi apa, saya ingin jadi pegawai pos tukang. Sekarang sudah tidak ada lah petugas pos misalnya seperti itu. Banyak
pekerjaan-pekerjaan yang hilang, yang waktu kita belajar dulu itu menjadi sesuatu yang dicita-citakan gitu kan. Nah, ini katanya uncertainty, ketidakpastian. Kemudian juga ada complexity. Masalah punya banyak faktor terkait hal-hal yang rumit. Pendidikan terpengaruh teknologi dan budaya. Bapak Ibu semua, nah kondisi ini adalah kondisi yang saat ini kita sedang alami. Tapi dalam situasi-situasi tentunya tidak hanya yang negatif, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita yang mendapat kita dapatkan gitu kan. Nah, kemudian juga ada lagi ketidakjelasan, situasi tak punya jawaban pasti, tak ada metode belajar yang selalu efektif ya. Bahkan kemarin digulirkan dari kurikulum Merdeka ini ada yang namanya sistem pembelajaran diferensiasi menghadapi siswa yang berbeda, sistem klasikal yang di dalamnya juga ada yang namanya kelas rangkap kan, di mana dalam satu kelas kita menghadapi anak yang beragam. Nah, kondisi-kondisi yang ada inilah menjadi sebuah tantangan bagi kita, terlebih bagi kita sebagai seorang guru yang punya punya keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Era abad 2021 ini adalah terjadi perubahan kepastian. Kemudian solusi pendidikan siswa harus dibekali keterampilan abad 21 agar tangguh di dunia akademik, yaitu dia mampu berpikir kritis ya, kemudian kreatif, kolaborasi, dan tentunya punya kemampuan literasi digital. Saya kira sebelum saya lanjutkan biar lebih ada keseimbangan untuk berpikir sama-sama, apakah ini skemanya mau tanya jawab dulu kita lanjutkan, ataupun mungkin saya lanjutkan materi sampai selesai. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan sudah pernah Bapak Ibu terima, ataupun mungkin bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, saya tawarkan apakah kita perlu diskusi untuk terus memperdalam, kemudian kita lanjutkan materi, atau selesaikan dulu materinya. Saya kira saya ingin sekali mendapatkan masukannya. Silakan, biar saya tidak berbicara sendiri terus kan, seperti itu. Rasanya tidak adil kan begitu ya. Bagaimana ini Ibu Moderator, apakah kita mau terus aja? Apakah perlu ada diskusi dulu atau bagaimana? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Asep, Pak Dr. Asep. Bapak Ibu sekalian, untuk sekarang saat ini saya beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, baik secara di kolom chat maupun secara menggunakan fitur raise hand. Nanti setelah itu beberapa pertanyaan setelah dijawab, kita lanjutkan kembali untuk menyelesaikan materi dari Pak Dr. Asep. Baik, silakan Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau mau dilanjutkan terlebih dahulu? Sepertinya sudah jam-jam rawan ini, Pak. Iya, makanya. Baik, kita lanjutkan saja. Oh, ada yang bertanya dari Ibu Artini dari SMA Negeri Babakan Cikau. Mangga Bu Artini. Bu Artini ya. Saya kenal ini ya. Ya, ini. Silakan Bu Artini ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asep. Sehat Pak. Alhamdulillah saya Ibu. Aduh, atas namanya tetap. Baik Pak. Sebelum bertanya mungkin saya izin menyampaikan bahwa Pak Dr. Asep juga salah satu yang memotivasi sering mendengar cerita Pak Dr. Asep, perjuangan dari mulai S1, S2, dan S3-nya luar biasa, sangat inspiratif sekali. Pertanyaan saya Pak, seperti yang Bapak ketahui di lapangan, kami para guru selain
mengerjakan tupoksi kami sebagai guru, banyak tugas-tugas tambahan yang begitu banyak untuk kami. Nah, sedangkan studi lanjut juga merupakan hak kami untuk pengembangan diri. Nah, apakah ada tips dari Bapak untuk saya mungkin atau untuk teman-teman yang lain, bagaimana caranya membagi waktu atau memberi pengertian kepada rekan kerja dan atasan bahwa pengembangan diri, studi lanjut juga merupakan hak kami sebagai guru, sehingga tugas-tugas tambahan tersebut tidak perlu terlalu berat diberikan kepada kami ketika kami memutuskan untuk studi lanjut. Begitu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Buat ini, Pak Dr. Asep mau langsung dijawab. Sedikit Pak Dr. Asep, ini Bu Artini ini salah satu mahasiswa S2 kami, dan beliau ini salah satu pencapaian prestasinya lolos penelitian hibah Alhamdulillah, dikti. luar biasa. Selamat ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Asep sudah memberikan motivasi pada para guru sehingga banyak melahirkan Amin, mahasiswa-mahasiswa alhamdulillah. berprestasi di kami. Monggo silakan Pak Dr. Asep untuk menjawab. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, saya kira terima kasih ya Ibu Artini khususnya. Saya memang belum bisa silaturahmi lagi ya ke Babakan Cikao. Baik, apa yang tadi disampaikan emang benar ya. Kadang banyak sekali dilematis yang memang kita temukan. Namun saya selalu berpikir, memang itulah seperti itu kenyataannya, kan begitu. Hidup ini seperti itu, dan dimanapun kita akan menghadapi seperti itu. Nah, bagaimana kita mampu kelebihan kita? Kalau saya mengambil dari sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ketika manusia dilahirkan itu tidak tahu apa-apa, kebingungan juga kan. Tetapi Allah kasih modal, akal, hati, pikiran, pendengaran, penglihatan. Itulah modal kita untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, sebagai contoh, saya pernah dulu ketika saya kerja di daerah terpencil itu kebingungan karena jarak terlalu jauh dari rumah. Nah, kemudian saya diberi tugas wewenang penuh karena memang gurunya terbatas. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama adalah kita tugas itu tidak lepas dari atasan. Kita tugas di sini tidak lepas juga dari sahabat-sahabat kita yang ada di sekitar. Mereka lah orang-orang yang harus mendukung apa yang kita cita-citakan. Kita tidak bisa jauh dari mereka. Mereka adalah tetangga kita yang harus memang kita amankan. Komunikasi kita, silaturahmi kita, membangun paradigma mereka untuk bisa memahami kondisi kebutuhan bahwa guru ini perlu juga punya hak pendidikan. Mereka perlu paham. Oleh karena itu, pendekatan secara personal pada mereka di situasi. Karena kenapa ini saya sampaikan? Semangat kita terbentur oleh situasi yang akhirnya mengikat kita tidak bisa bergerak gitu kan begitu. Maka bagaimana membuka hati kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka bisa paham akan kita itu sebagai seorang guru yang akan meningkatkan karir. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah yang perlu kita pikirkan adalah kita ini punya tugas. Kita ini juga punya inisiatif. Saya sering mengatakan kepada teman-teman ketika dia sibuk, ya. Kalau dulu ketika kita diberikan untuk mengajar dinas, misalnya dinas provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi itu mengontrol kita hadir ataupun tidak. Artinya pemanfaatan teknologi bisa menjadi alternatif buat ibu untuk menjadi bagian dari menyelesaikan tugas kita. Sebagai contoh, ya kaitannya dengan tugas-tugas yang memang data, kita manfaatkan teknologi, misalnya kita manfaatkan Google Form, kita manfaatkan cara
mendapatkan informasi dari siswa, bagaimana. Nah, teknologi ini bisa jadi alternatif membantu tugas kita. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi AI misalnya, dengan adanya sistem pemanfaatan teknologi lainnya, saya kira ini bisa membantu kita bangun paradigma kita, tugas-tugas kita bisa diselesaikan di itu dengan kemampuan kita memanfaatkan teknologi itu, sehingga pekerjaan yang tadinya harus selesai 1 bulan jadi 2 hari, kan begitu. Nah gitu. Kalau saya sih berpikirnya begitu aja, praktik saja. Nah kita manfaatkan. Akhirnya sekarang tugas kita misalnya kalau dari bendahara itu menyelesaikan laporan. Nah, bagaimana laporan ini bisa selesai dalam rentang yang biasanya 1 minggu jadi 2 hari misalnya. Nah, sisanya kan kita bisa pakai belajar, bisa pakai refreshing, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya schedule yang jelas, Bu. Sehingga kalau kita tidak punya schedule yang jelas, Ibu itu sayang. Waktu itu habis oleh waktu-waktu menyelesaikan tugas. Buat keluarga nggak ada, buat refreshing nggak ada. Tapi kalau kita patok, pokoknya hari Senin sampai hari Jumat, itu tugas saya untuk urusan kantor. Sabtu Minggu untuk keluarga. Titik, selesai. Nah, karena kita jangan sampai diatur oleh waktu. 24 jam itu kita nggak pernah bisa bertambah. Tapi manajemen waktu ini menjadi penting bagi Ibu gitu. Nah, itu aja 3 hal ya Bu ya, yang dapat kita menjadi pedoman kita. Ya, kita amankan situasi kerja kita. Yang kedua, kita manfaatkan teknologi yang untuk kerja kita. Yang ketiga, manajemen waktu. Ya, sehingga kita tidak kehilangan tidak kehilangan umur lah hanya habis untuk tugas ya Bu ya. Nah, jadi kita akan selalu bahagia. Nah, dan satu lagi yang terpenting adalah ibadah kita harus pertebal. Insya Allah akan kuat kita menghadapi hal-hal yang memang kadang-kadang sulit untuk diselesaikan secara akal gitu. Saya kira itu saja. Kalaupun nggak puas, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dr. Terima kasih, Hajri. Pak. Ya, Terima kasih, Bu Ian. baik. Terima kasih Bu Artini. Mari kita lanjutkan kembali Pak ke materinya. Baik. Baik, teman-teman semua, kita teruskan dulu ya. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa guru harus berubah dan berinovasi? Ya, kadang-kadang, nah, ya tahu sendirilah, kalau saya berpikir pelajaran matematik ini, kalau di saya sih, ya mayoritas mereka bukan nggak suka ya, mungkin karena terbiasa ya, nggak terlalu berpikir berat, apalagi sekarang ada medianya untuk mempermudah gitu kan, menemukan jawaban dari matematik, mereka kurang terlibat dan motivasinya rendah ya, ketergantungan pada metode tradisional kan. Nah, kita kadang-kadang nggak mau pusing kan ketika kita untuk mempersiapkan pembelajaran kita lebih menarik lah, lebih pakem ya, aktif dan kreatif ya. Nah, padahal kalau saya pikir teman-teman guru nggak usah repot mempersiapkan, itu kan cuma 1 kali. Dan ngajarnya eta kita tambahkan, kurangi, tambahkan, kan kurangi. Kemudian juga masalah kita berhadapan dengan perbedaan kemampuan gaya belajar kita yang berbeda-beda. Nggak usah terlalu menjadi hal yang berat menurut saya ya. Nah, padahal kan mereka itu datang ke sekolah itu ingin belajar. Kemudian kita sebagai guru ya layani aja mereka ya. Nanti kita juga akan tahu, guru kita tahu ini anaknya sukanya naon kan gitu. Keinginannya apa. Nah, di situ kita bisa merancang. Oke lah, 1 semester kita penjajakan misalnya gitu. Tapi dalam proses itu bisa mendesain menghadapi kelas ieu mah kudu kieu, menghadapi kelas ieu mah kudu kieu. Ya, sebagai contoh ya, saya sempat kebingungan ya ketika menghadapi perbedaan anak di pesantren Ramadan. Dan di sini saya sambil ikutlah mengelola juga pesantren Ramadan yang anak-anaknya ada SMA, ada SMP, SD, ada TK. Nah, bagaimana nih, hampir beberapa lama saya pikir menghadapi anak-anak itu nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Udah ribut lah, udah saling bertengkar lah. Nah,
Lama-lama mah akhirnya alhamdulillah sekarang oh ini cara yang dihadapi mereka dengan sistem diferensiasi tadi. Nah, masalah ini kan juga menjadi sikap. Nah, kekurangan literasi kita ini literasi. Tapi saya tidak yakin ini ya kurangnya si guru-guru di sini. Saya kira literasi mungkin insya Allah lah tuntutan kompetensi abad 21. Kemudian juga kita memikirkan memang apa kurangnya pengembangan profesional, keterbatasan waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Ini kira masalah-masalah ya. Nah, dan saya nggak usah sebutkan sebenarnya masalah-masalah kita temukan. Tapi yang paling dominan itu sebenarnya masalahnya ada pada diri kita aja, Bu, sebetulnya. Ya, sejauh mana kita berpikir pada diri kita bisa melewati hal-hal yang terberat dalam hidup ini, sebetulnya kita bisa gitu. Karena kalau kita selalu berpikir masalah yang kita temukan di luar kita, saya kira agak berat kita untuk bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita mampu mengatasi masalah yang ada di diri kita dan kita yang menyesuaikan, kita akan selalu enjoy dalam berbagai macam situasi, kan begitu Bapak Ibu. Nah, maka dengan dasar inilah ya guru harus bertransformasi menjadi fasilitator, menjadi inovator, dan kompeten di abad 21 ya, menguasai teknologi menghadapi tantangan modern. Nah, menguasai teknologi ini kan bahasanya sederhana, tetapi bagaimana kita mampu menguasai teknologi? Tidak usah dipaksakan harus khusus, tidak, jalan aja, tapi kita cobalah ya, kita manfaatkan waktu kita untuk mencoba hal-hal yang baru. Kan begitu Ibu Bapak semua. Waktu dulu aja zaman COVID-19 yang nama Zoom itu kan masih aneh. Sampai-sampai guru itu gelagapan semua kan. Bagaimana nih caranya? Akhirnya sekarang malah terbiasa kita menggunakan Zoom ini. Malah kadang-kadang kalau kita malas ke sekolah atau ada hal-hal memang di sekolah terganggu, kita udahlah virtual saja sekarang, udah Zoom aja. Padahal dulu Zoom itu sesuatu yang malas itu kita lakukan. Tapi justru malah sebaliknya sekarang. Nah, itu tergantung cara berpikir, kalau bahasa kita mungkin mindset kita. Baik, kita teruskan. Nah, sebenarnya keterampilan apa sih yang harus dimiliki guru? Nah, di abad 21 ini, yang pertama ini yang harus dimiliki guru matematika itu kan tadilah literasi digitalnya kita tingkatkan. Jadi memaksimalkanlah potensi kayak kita kan pemanfaatan dari aplikasi Word, Excel ya, misalnya kita maksimalkanlah, tidak hanya berkisar hanya pengetikan, pengeditan, tetapi ada lagi hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pemanfaatan mendalam lagi. Kalau saya tanya kan kita diberi yang mana buat humas, itu kan maksimal sebetulnya. Nah, coba kita bergerak lah. Yang penting kita bergerak lah. Nah, aplikan formal dengan apa? Kita kuliah. Nah, sehingga dengan kuliah ini terjadi interaksi, terjadi komunikasi, dan itu akan membangkitkan sesuatu yang baru. Insya Allah ya, dengan ilmu itu akan menambah wawasan kita, menambah hidup ini lebih panjang ya kita, dalam arti kualitas hidup kita. Nah, ini termasuk pecahan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, ini yang harus dimiliki oleh kita semua. Begitu harus nah, tapi yang jelas kita itu sebenarnya sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi abad 21 itu. Apa itu? Kita tingkatkan kompetensi kita melalui media apa? Pendidikan formal dan non-formal. Formalnya ya kalau ada rezeki, kalau kita ada kesempatan, kita bisa teruskan ke S2 misalnya. Kalau secara non-formal mah, yuk kita selalu belajar dan belajar. Karena apa? Karena perubahan itu niscayaan selalu kita hadapi ya, kalau dalam filsafat itu bahwa yang abadi itu adalah perubahan, karena satu itu akan terus terjadi ya, perubahan-perubahan menuju mana ya, menuju akhir nanti kan begitu.
Begitu juga di sini ya, bagi guru matematik ya, bagi guru matematik, kenapa abad 21 itu harus punya skill ya? Nah, terjadi perubahan teknologi, dan ini udah dijelaskan di atas, ada tuntutan pendidikan, skill dan kompetensi abad 21, high order thinking, apalagi sekarang dari sistem pelayanan pada anak-anak juga kan, kadang-kadang guru-guru kita masih kebingungan. Coba dong buat soal yang low dan hot gitu kan. Itu aja kan, itu aja kadang-kadang kita terjadi kesulitan. Tapi sekarang nggak usah sulit kan, dengan ada teknologi AI, kita ambil, kita olah, kita manfaatkan. Kan itu sebenarnya teknologi itu untuk mempermudah kita. Makanya kita nggak usah gagap, tidak usah ragu, nggak usah anti, pelajari aja. Toh anak-anak kita bisa. Nah, makanya saya kagum loh sama teman-teman profesor yang sudah usia sekian, dengan kacamata yang tebal, tapi mereka masih terus belajar gitu. Luar biasa ya. Nah, apalagi teman-teman yang masih muda-muda. Kalau menurut saya, sayang lah kalau waktu hanya dihabiskan hanya mengisi almanak saja, habis saja kan. Tapi kita harus berdinamika. Justru waktu yang kita beri itu adalah sebenarnya kita untuk membangun diri kita. Nanti persoalan ke depan ada masalah, dengan semangat, dengan doa, saya kira itu akan bisa kita lewati. Baik. Nah, saya teruskan. Bagaimana memanfaatkan studi lanjut bagi peningkatan kompetensi guru? Bagaimana manfaat studi lanjut bagi peningkatan kompetensi profesional guru? Bagaimana manfaatnya? Nah, di sini. Nah, pertama, kalau kita punya keinginan untuk menambah ilmu kita, bahkan kita terdorong untuk bisa studi lanjut, itu minimal kita akan meningkatkan penguasaan keilmuan kita. Memperdalam ilmu bidang studi, menjelaskan konsep lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan yang nyata. Pantas kalau Al-Ghazali itu mengenalkan al-ilmu nurun. Ilmu ini cahaya. Kenapa dibilang cahaya? Karena dengan ilmu itu kita bisa membuka sesuatu yang selama ini jadi tabir. Hidup ini akan lebih mudah. Pantas Allah itu akan meninggikan derajat karena memang ya itulah sifatnya, ilmu itu akan mempermudah. Maka ketika pintu ilmu dibuka, maka akan terbukalah pintu-pintu yang lainnya. Saya kira ini sesuatu yang tidak aneh lah bagi kita. Nah, melalui ya studi lanjut ini kita meningkatkan penguasaan keilmuan. Kemudian mengembangkan kompetensi pedagogik. Kan guru ini punya 4 kompetensi ya, kalau nggak salah ya Ibu ya, yang sudah hafal lah Ibu, apa yang namanya kompetensi kepribadian. Ya, guru itu kan, saya bicara ini karena saya yakin depan-depan saya ini banyaknya guru ya. Nah, apa itu? Seorang guru itu punya kepribadian yang memang berbeda dari yang lain. Cara bicaranya, cara tersenyumnya, cara berkomunikasinya, kan begitu. Kompetensi kepribadian ini dibangun melalui ilmu pendidikan yang dimiliki dan juga melalui proses nanti saat berinteraksi dengan anak-anak kita. Yang kedua, kompetensi sosial, artinya kemampuan guru berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan guru itu menghadapi anak-anak, cara berbahasanya, itu akan dilihat kan seperti itu. Nah, kemudian kompetensi pedagogi, kemampuan untuk bisa memahami ilmu pendidikannya, cara menghadapi siswa seperti apa, keragaman anak itu dilayaninya seperti apa, media pembelajarannya. Nah, ini kan nanti akan menjadi ilmu, ya? Akan menjadi sesuatu yang bertambah pada kompetensi kita. Dan bahkan satu lagi kompetensi profesional, yaitu berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki yang berkenaan dengan materi yang diampunya. Skillnya bahasa Inggris ya, profesionalnya ke bahasa Inggrisannya harus maksimal, saya seperti itu. Nah, kemudian mendorong inovasi dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya studi lanjut ini, mudah-mudahan menjadi terbuka cara berpikir kita kan. Nah, ini kan yang susah itu membuka cara berpikir. Orang biasanya ahli itu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah mindset. Kehidupan ini sebetulnya bagaimana view of life, cara pandangnya. Kalau cara pandangnya pendidikan itu penting, saya yakin
sudah tidak ada alasan lagi saya harus sekolah kan gitu. Tapi kalau cara pandangnya sekolah juga gitu-gitu aja, ya udah selesai kan di situ. Nah, cara pandang itu dibangun oleh pengetahuan dulu, pengalaman dulu, interaksi, komunikasi, akhirnya muncul cara pandang terhadap sesuatu. Yang mudah-mudahan dengan pendidikan yang diikuti, kita ketemu dengan para doktor, ahli di bidang itu akan menjadi sesuatu motivasi memunculkan sebuah inovasi dalam pendidikan, ya, dalam pembelajaran. Kemudian meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan. Ibu bapak semua, saat kita menjadi guru, ya, sebetulnya kita sedang meneliti anak. Anak-anak kita juga melihat, wah anak kita mah ada, apalagi guru bidang studi ya, tiap kelasnya itu berbeda. Kalau di kelas 10-1 mah begini kan menghadapinya. Oh, ini saya mah besok di kelas 10-2 kelihatan anak-anaknya agresif. Wah, saya mah harus seperti ini. Nah, kemampuan-kemampuan itu, naluri-naluri itu muncul, ya. Nah, dan apabila punya tempatnya, wadahnya, misalnya di komunitas S2, ya, terus mahasiswa bukan inisiatif untuk bisa studi lanjut ini. Kemudian meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan, meningkatkan profesionalitas guru, memperkuat sikap profesionalitas guru, menjadikan guru lebih reflektif dengan perkembangan dunia pendidikan. Sehingga mendukung penggunaan ada namanya kurikulum merdeka, ya, digulirkan yang namanya P5. Begitu selesai Pak Nadiem, ada lagi sekarang deep learning, kan begitu. Nah, kalau kita sudah memahami akar seperti apa sistem pendidikan yang berhadapan dengan peserta didik yang memang dibutuhkan kemampuan nalar kritis, misalnya kemampuan digital, saya kira tidak usah menjadi kebingungan dengan hal-hal itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya deep learning kan, bagaimana pembelajaran mendalam itu sebenarnya kan itu sesuatu yang pengembangan dari yang sudah ada. 8 karakter profil pelajar Pancasila misalnya, apalagi sekarang di Jawa Barat itu ada Pancawaluya. Kan intinya kan untuk mendidik anak lebih berkarakter. Nah, hal-hal yang baru yang muncul itu akan menjadi bagian yang enjoy bagi kita, karena kita punya dasar kependidikan yang kita miliki saat kita berinteraksi dengan ahlinya di jenjang pasca sarjana itu. Boleh aja saya sampaikan ke Ibu Artini tadi kan. Bu Artini, alhamdulillah kan dengan adanya kuliah di S2, apalagi sekarang sudah menemukan desain bagaimana penelitian yang baik sehingga bisa diterima penelitiannya di yang dibayar oleh pemerintah. Kan itu sebenarnya dari hasil proses yang selama ini berinteraksi dengan orang-orang ahlinya. Nggak mungkin lah kita menjadi ahli pendidikan kalau kita tidak bergaul dengan ahlinya, kan begitu. Makanya tempatnya itu ya di kampus, di pasca sarjana ini sebetulnya begitu. Nah, saya juga di sini saya tidak merasa saya bisa, tapi saya berusaha untuk masuk di wilayah akademis di situ sehingga masing-masing teman itu punya kelebihan dan kekurangan. Itulah yang akan mungkin nanti kita rasakan, teman-teman. Nah, bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran matematik? Nah, bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran matematik? Nah, studi lanjut itu kan salah satunya adalah bagaimana pembelajaran matematik ini ya bisa diintegrasikan melalui teknologi yang ada. Nah, ini kan dengan adanya teknologi yang bisa kita pahami dan kembangkan, banyaklah hal-hal yang kita temukan. Contohnya di sini GeoGebra misalnya. Ini mungkin teman-teman yang jurusannya ini sangat mengerti sekali tentang istilah-istilah yang ada di sini. Karena saya bukan jurusan matematik ya, tetapi ya minimal ini adalah platform-platform, kemudian software-software yang bisa digunakan. Itu kan hasil dari pemikiran teman-teman yang yang sudah
berpengalaman di bidang itu sehingga menemukan hal-hal yang baru dari berbentuk software, kemudian muncullah pengembangan dari platform pembelajaran daring, Google Classroom, ya, model LMS sekolah, kuis online, kan gitu, pembelajaran berbasis data, analisis hasil belajar. Ini kan hasil dari pengembangan dari kemampuan pembelajaran studi lanjut ini, kan seperti itu. Dampak pada pembelajaran, konsep matematik lebih visual, pembelajaran lebih interaktif, motivasi belajar meningkat, guru mudah memonitori perkembangan siswa, pembelajaran lebih efektif dan modern, ya. Nah, seperti tadi kan Ibu bertanya, bagaimana kesibukan kita terbantu dengan, kita kan tidak susah sekarang sebetulnya untuk memeriksa hasil evaluasi anak, kan, melalui desain Google Form aja, multiple choice bisa langsung diperiksa, kan. Sebenarnya kan itu untuk mempermudah, sehingga kita sudah tidak ada alasan lagi misalnya kerepotan menghadapi tugas-tugas anak. Nah, inilah manfaatnya ilmu, itulah seperti itu, ya. Justru adanya ilmu itu adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan adanya ilmu menjadikan masalah, bukan. Kan fungsi ilmu itu kan memecahkan masalah, memprediksi, kan itu fungsi ilmu itu kan seperti itu sebetulnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana manfaat studi lanjut, ya, bagi inovasi metode pembelajaran dan kurikulum matematik? Bagaimana manfaat studi lanjut bagi inovasi metode pembelajaran? Sejauh mana? Nah, dengan adanya studi lanjut, kita akan terus bersinggungan dengan sistem pembelajaran, dengan sistem pendidikan yang ada. Kita pernah mendengar namanya PBR, Problem-Based Learning. Kan ini kan bagi guru matematik itu akan mengarah bagaimana PBL yang bisa diimplementasikan untuk anak-anak kita dalam aspek matematiknya, ya, seperti itu, ya. Adanya project based learning, menggarap proyek berbasis analisis data, kemudian discovery learning. Nah, pembelajaran ini kita sudah sangat familiar, sangat kenal, ya. Nah, dengan adanya proses studi yang kita dapatkan, nanti akan terus bisa mengembangkan bagaimana desain metode pembelajaran inovatif ini terus bisa berkembang, dikolaborasi, dan itu akan memudahkan, mempercepat tugas kita, lebih cepat diserap anak, lebih sampai pada tujuan secara kognitif, afektif, ataupun psikomotorik di sini. Kemudian, untuk pembaruan kurikulum yang adaptif, menyesuaikan materi dan evaluasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kreatif, relevan dengan kebutuhan masa depan, evaluasi lebih autentik, ya. Kemudian, peran studi lanjut bagi guru. Studi lanjut S2 atau pelatihan memberikan kesempatan bagi guru memperdalam konsep matematik, mempelajari model pembelajaran baru, dan pendidikannya menarik lah, Pak, ya. Ibu dengan pada mereka yang ahli, kadang-kadang banyak ditemukan sesuatu yang nggak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi ya kitanya harus mau mencoba untuk buka dan meluruskan niat bahwa pendidikan ini adalah menjadi sesuatu yang penting untuk kita sebagai seorang guru. Kalau guru saja misalnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agak berat, apalagi yang bukan guru. Padahal guru itu adalah ibarat seorang dokter yang ahli tentang pendidikan. Apa jadinya seorang dokter ketika ditanya tentang penyakit, dia tidak bisa menjawab? Berarti itu dokter kurang kompeten, kan? Jelas, dokter itu harus bisa menjawab berbagai macam pertanyaan pasien terhadap penyakit. Nah, sekarang guru itu harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Bagaimana bisa menjawab kalau kompetensi kita tidak dimotivasi untuk ditambah, kemudian belajar dan belajar, ya. Kemudian relevansi dengan kebutuhan siswa abad 21. Menyiapkan siswa berpikir kritis, problem solving, kolaborasi, dan teknologi. Penelitian sudut guru, strategi pembelajaran inovatif, relevan, dan efektif.
Saya kira sampai di situ aja dulu, Ibu moderator. Saya kasih dulu diskusi dulu karena masih ada pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan lagi yang berkenaan dengan bagaimana urgenitas studi lanjut ini bagi teman-teman guru matematik di abad 21 ini. Saya buka tanya jawab dulu biar saya tidak merasa sendiri berbicara sendiri ya, tapi dengan tanya jawab kita bisa lebih interaktif. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep. Mangga Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk menekan atau di chat boleh. Gimana Bapak Ibu? Baik, ada Ibu Diah Pitaloka. Ini partnernya Bu Artini Pak. Oh, gitu. Luar biasa. Mangga silakan Bu Diah. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, Diah Pitaloka, mahasiswa dari S2 Pendidikan Matematika Unsika. Kemudian saya juga ditugaskan, guru matematika yang ditugaskan sekolah dasar, Bapak Ibu. Sebenarnya sedikit cerita, di lingkungan saya masih banyak guru yang memang masih menutup mata untuk studi lanjut. Sehingga saya merasa ingin mengajak mereka tetapi merasa kesulitan, Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara jitu atau yang paling efektif bagi saya untuk bisa mengubah mindset mereka untuk bisa studi lanjut bersama saya dan bersama teman-teman yang lainnya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Mungkin itu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya, Bunda. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah, Pak Dr. Asep. Ini sedikit informasi juga nih, Bu Diah ini salah satu mahasiswa kami yang mana beliau ini sebetulnya guru SD yang mematahkan asumsi bahwa guru SD mah nggak perlu studi lanjut gitu. Ternyata justru beliau ini melanjutkan dan sama seperti Bu Artini menjadi 2 mahasiswa penerima hibah dikti untuk penelitian tesis. Ya, Baik, luar biasa. silakan Pak Dr. Asep dijawab pertanyaan. Baik, terima kasih ya Bu Diah Pitaloka. Selamat ya Bu ya. Ini tidak mudah ya kita mendapat penghormatan lah, mendapat hibah penelitian ini. Saya juga sering ikut ya. Ya, ada masuk, ada gagal ya. Saya seperti itulah kehidupannya. Saya kira pertanyaan Bu Diah betul ya Ibu. Kita kadang-kadang ingin sekali mengajak mereka, bahkan kadang-kadang yang di benak pikiran mereka kan sebetulnya komo lamun naon diajar di terus kolot lah, yang penting mau kurang mah tugas we kan gitu ya. Apalagi punten ya, saya jadi guru SD Bu ya, dulu saya S2 itu di UPI itu, waktu itu saya masih jadi guru SD ya. Kan teman saya itu banyak yang kayak direktur UT, ada yang kepala dinas, tapi waktu itu saya jadi guru SD ya, di tahun berapa itu? Tahun 2009 ya, 2009 ya. Nah, tetapi yang di benak saya adalah selalu bertanya, kenapa sih Allah itu menuntut ilmu gitu. Jadi pendekatan religius juga penting Bu. Nanti Ibu banyak ngobrol ya, apa yang kita sampaikan itu, karena di kita itu masyarakatnya terus terang masih religius sebetulnya ya. Maka kita pendekatan ilmu, pendekatan penting yang nuntut ilmu, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bisa jadi pendekatan bagi mereka. Itu untuk membangun pertama mindset dulu bahwa ilmu ini penting. Nah, ketika mereka berpikir bahwa ilmu ini penting, persoalan yang kedua biasanya bagi teman-teman untuk kuliah ini adalah berkenaan dengan tidak nutup mata ya, Ibu moderator, juga terkait dengan finance ya, keuangan ya. Kadang-kadang bertanya sabar sih uang kuliah nak, komo KS2 kan begitu. Kita nggak bisa nutup mata ya Bu ya. Nah, makanya yang ditanyakan ketika kuliah itu, sabar sih, saya kemarin membuka
PGMI Bu di IAIE Institut Raikian Santang, alhamdulillah punya baru satu kelas ya untuk S2 PGMI ya, PGMI. Nah, itu ketika di lapangan saya ke SDM itu berapa sih biayanya? Nah, sebelum kita memang menawarkan juga, kita juga perlu ada sebuah obrol-obrol lah pemikiran kepada mereka. Pertama, bahwa sebetulnya kalau dibandingkan dengan pengeluaran kita sehari-hari, itu tidak ada apa-apanya kalau dibayar uang kuliah. Jadi kita rasionalisasinya harus dijelaskan. Kalau dihitung satu semester sekian, sengaja saya jelaskan ke situ kan di lapangan itu masalahnya. Ya, tanya aja kalau nggak percaya ya guru-guru itu sabar sih biayana, mahal tuh. Padahal kalau dihitung pengeluaran dia, kemudian transport, kemudian apa melakukan berbagai macam atau memenuhi kebutuhannya itu sebetulnya sebanding dengan uang kuliah yang memang harus dibayar. Kita hitung yang dari satu semester itu kalau dibagi jadi 1 bulan jadi 1 juta. Jadi kalau per hari sekian. Sebetulnya nggak mahal kuliah itu kalau memang kita maksimalkan atau dorong lebih maksimal lagi. Nah, jadi kita perlu jelaskan itu terkait dengan bagaimana pembiayaan. Kalau perlu sih kalau kita harus pandai mengajak mereka sistem berpikir bahwa nanti ketika kuliah itu ada kesempatan beasiswa loh. Saya juga sering mengajak nanti beasiswa. Yang penting daftar aja dulu. Nah, ya pendekatan-pendekatan itu harus kita terus lakukan. Yang ketiga adalah harus ada pembuktian bahwa yang sudah kuliah ini punya kualitas dan memang karirnya meningkat. Ini penting gitu. Nah, ketika saya waktu S2 dengan S3 itu orang lain harus melihat tuh gara-gara S2 S3 mah akhirnya karirnya jadi naik, jadi guru ini jadi guru. Nah, ini juga penting karena mereka melihat kadang-kadang mereka yang berpikirnya transaksional. Saya bayar, saya dapat gelar, saya naik kesejahteraan. Nah, ini kita tidak nutup mata. Nah, 3 hal ini perlu kita terus bangun kepada mereka ya Ibu ya. Nah, motivasikan kepada mereka. Yang pertama, masyarakat kita tetap masih religius. Kita bangun bahwa semua yang kita lakukan itu adalah sebagai kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua, juga kita bangun bagaimana sebenarnya pendidikan itu tidak mahal. Walaupun toh mahal juga akan bisa teratasi dengan rasionalisasi kebutuhan-kebutuhan yang kita keluarkan di seharian kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita buktikan bahwa dengan kuliah ini kita sebagai mahasiswa ataupun yang sudah tamat punya S2, kita punya kompeten dan punya kelebihan lebih dari mereka sehingga menjadi kiblat dan jadi contoh bagi mereka. Jadi kita ngajak itu kan kita akan melihat kita itu seperti apa. Saya ngajak teman-teman guru di SMA, yuk Ibu, ayo orang kuliah. Nah, sebenarnya mereka juga melihat kita juga kan, siapa sih yang bicara? Makanya perlu juga kita banyak komunikasi dengan kepala sekolah, dengan dinas, untuk menyampaikan bagaimana pentingnya pendidikan. Itu saja Ibu ya, barangkali itu hanya sekedar pengalaman aja ya, Bu Diah ya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan pendekatan ini. Ya kalau syukur-syukur Ibu bisa juga menyampaikan ada beasiswa, kan mereka biasanya suka semangat. Itu ya saya kira ya Ibu moderator cukup sekian. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep. Gimana Bu Dia? Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, terima kasih Bapak Dok. Hatur nuhun. Bunda kembali. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak. Dari Bapak Dadang Saprudin, Ya, silakan, SDN Karya 1. Beberapa saya temui ada guru yang studinya sudah baik dengan pendidikan dan pelatihan yang bagus. Namun pada akhirnya guru tersebut kurang waktu dalam proses KBM dengan murid dan akhirnya menjadi tutor dan narasumber lainnya. Dan seperti itu terus jadi menjadi rantai pelatihan dan pendidikan guru. Nah, menurut Bapak, bagaimana terkait kasus ini katanya Pak? Gitu. Mangga Pak Dokter. Ya, jadi nanti jadi guru tukang diklat ya. Nah, karena jadi betul kadang-kadang di sekolah ya, karena di sekolah itu dia karena punya potensi terus aja kan akhirnya dia ngajarnya jarang ngajar kan karena kemudian
Ya memang itu resmi ya oleh kepala sekolah dikasih SK dan lain sebagainya. Tapi tugas utamanya terbengkalai misalnya. Saya kira ini fenomena di lapangan yang kita sering temukan. Namun kita kan ada dua hal yang berkenaan dengan diri kita dan berkenaan dengan situasi aturan dan regulasi yang kita dapatkan. Kalau kita berbicara kepada diri kita sebagai seorang cendekiawan yang memang sangat paham seperti apa pentingnya melayani siswa saat pembelajaran. Karena apa sih pentingnya ilmu kita yang begitu banyak, tapi ketika kita melaksanakan kewajiban yang fokus untuk solusi murid-murid kita, kita malah tidak ada. Kan begitu. Nah, kalau kita kembali kepada diri kita, kita tentunya bangun komitmen bahwa pendidikan itu untuk murid-murid kita. Kalaupun kita seandainya sudah kehabisan waktu, karena kita punya tugas yang lain yang mungkin, nah kita harus berani. Ya, dibilang mutasi lah, diserahkan ke yang lain. Jangan sampai menggantung jadwal ada, tapi dia tidak masuk misalnya. Ini kan jadi berbahaya. Akhirnya apa? Tuh, karena kuliah, akhirnya ngajar nggak pernah masuk. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita. Komitmen kita dulu nih ya. Nah, setelah nanti ngajar itu mau apa? Kalau kita mau setelah kita pendidikan itu mau. Kalau sudah pendidikan saya untuk murid-murid kita saya lebih berkembang. Ya tentunya ya kewajiban itu jangan sampai dilalaikan lah kalau dibilang dilalaikan. Nah, tapi kita juga punya strategi. Kalau seandainya kita merasa waktu kita juga Pak di luar juga kan untuk mengabdi untuk negeri juga, iya betul. Nah, tapi jangan sampai ada yang dikorbankan. Ya tentunya kita kurangilah jadwal kita. Yang penting ya apa yang telah dijadwalkan, apa yang telah di schedulekan di sekolah itu kewajiban kita harus kita lakukan. Itu minimal itu aja lah Bu. Karena kita tidak bisa menutup mata orang punya potensi itu kan juga kita terpakai juga yang ke dinas provinsi lah, ada bahkan ke dinas kementerian lah. Gitu banyak kan guru-guru kita yang ditarik dari jadi tapi tugas pokoknya juga kita perlu negosiasikan. Punten lah karena saya mah punya tugas di kementerian, saya tugas ngajar di kelas ini sehari aja lah, saya bisanya sehari. Jadi kita tetap konsisten dan komitmen. Saya kira itu aja ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Dr. Asep. Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi bahwa Pak Dr. Asep ini kan salah satu asesor dari Badan Akreditasi Nasional ya. Beliau ini memang di kami juga dipercaya sebagai pelatih untuk asesor yang lain. Artinya bahwa di tengah kesibukan beliau ini, betul tadi, apapun tugasnya, ada 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama itu komitmen ya, Pak Dokter, berarti ya, komitmen bahwa kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tugas pokok kita. Lalu yang kedua, manajemen waktunya harus bagus. Jadi kalau bahasa Sundanya mah kabula kabale gitu ya Pak ya. Kesini selesai, kesana selesai, kesini terlaksana, kesana juga terlaksana. Dan yang ketiga, harus punya strategi agar tugas tambahan tersebut tidak mengorbankan apa yang menjadi tugas kita yang pokoknya. Begitu mungkin ya Pak Dokter ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan terlebih dahulu. Lagi ya Pak Dokter ya? Masih ya, ada. Sedikit lagi ya, kita lanjutkan dulu ya Bu. Ada ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Apa kontribusi akademik bagi guru sebagai bentuk pengembangan profesional berkelanjutan? Kan tadi setelah kita membaca, menganalisis, merenung, saya harus kuliah nih S2 kan gitu. Kenaun sih S2 teh kan gitu. Mudah-mudahan dengan S2 mah jadi naik pangkat, gajinya nambah kan itu secara ini kan ya. Tetapi yang paling utama mungkin banyak sekali peluang-peluang yang terbuka setelah kita punya bekal itu misalnya. Tetapi apa sih kontribusi akademik bagi guru sebagai bentuk pengembangan profesional berkelanjutan dari
level akademik yang dia miliki itu, yang pertama adalah sarana refleksi dan perbaikan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas membantu guru menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kan minimal ketika kita sudah punya ilmu nama kela, hanya ngajar kieu wae, yang nulis jang halaman sabaraha ya. Jadi selalu berpikir, kan saya capek ngajar tes, tahun sabaraha jamnya banyak kan gitu. Sekarang di SMA ya Ibu Dokter banyak masalah karena jamnya banyak. Kalau kata saya, kenapa mesti bingung? Kita kan punya strategi, apalagi mengajar anak-anak SMA misalnya. Kita banyaklah hal yang bisa dilakukan. Nah, justrulah manfaatnya kita punya ilmu di S2 itu untuk kalah menghadapi jam belajar yang banyak dan tugas-tugas yang banyak. Nah, kita manfaatkan ilmu kita, membuat sebuah strategi muncul. Bagaimana kita melakukan pembelajaran tutor sebaya, kan gitu. Nah, bagaimana kita lakukan pembelajaran dengan sistem problem based learning melalui sebuah project misalnya. Nah, ini. Nah, dan itu akan menjadi sebuah proses refleksi memperbaiki, sering disebut action research lah, penelitian tindakan kelas. Ini peningkatan ini akan kita mendorong dalam pembelajaran. Guru mengembangkan metode dan media pembelajaran yang kreatif dan saya kira kalau mindset kita sudah dibuka, sudah sangat kental dengan bagaimana sistem pendidikan yang kita dapatkan, saya kira tidak akan pernah sulit. Contoh ya, saya sering menyampaikan teman-teman di guru sekolah, ketika kita membangun bersih, bagi kita sebagai seorang guru yang punya pengalaman, saya kira tidak begitu sulit ya. Wah, gimana nih membiasakan anak-anak sekarang mah, kalau diberi contoh ambil sampah teh bukan ikut ambil sampah, malah ya ibu hebat, ibu rajin, kan malah begitu kan anak sekarang itu. Nah, begini, kata saya urusan sampah aja bagi kita sebagai seorang pendidik nggak usah terlalu rumit kan, karena kita punya inovasi cara berpikir bagaimana mengolah sistem pendidikan yang ada. Kita bangun cara pembiasaan bersih misalnya, satu sampah anak itu punya tanggung jawab untuk sampahnya sendiri, bahkan nanti di sekolah sudah tidak ada tempat sampah lagi. Karena apa? Setiap sampah tidak boleh dibawa oleh anak, walaupun anak bawa, sampahnya harus dibawa pulang. Saya kira kan cuma sederhana saja kan. Nah, cara berpikir alternatif itulah harus dilatih. Yang dilatihnya di mana? Ya kita kuliah gitu. Cara berpikir, makanya di kuliah ini banyak tugas. Mahal Pak kuliah teh. Terus banyak tugas. Justru itu tugas itu untuk mengklirkan cara berpikir kita, untuk memberikan solusi-solusi dari masalah yang kita temukan. Apalagi nanti teman-teman masuk ke jenjang S3 nanti. Bagaimana problem solving-nya itu, kemampuan problem solving-nya itu akan teruji di situ. Ya, baik. Kemudian meningkatkan kompetensi profesionalitas guru ya, karena meningkatkan karir ya, berpikir kritis, insya Allah ya, walaupun di sekolahnya ya tidak ada kesempatan jadi kepala sekolah, minimal nanti di luar ya ada yang nawari, Bu, sekarang jadi tutor UT ya, karena ada jurusan matematik yang kosong ya. Insya Allah lah, ilmu itu memang demikian, janji Allah itu Allah akan tinggikan derajat, ya mau gimana lagi. Yang menyampaikan, yang mendesain hidup kita Allah gitu. Jadi udah tidak ragu lagi, Bu. Ya, makanya saya teman-teman, hayu kuliah S2. Ya, nah ngapain kita waktu hanya begitu saja terlewati. Tahu-tahu kita udah usia 50, kok rek 60. Geus kolot teuing, enggak seperti itu ya. Nah, sementara kemarin Anda kemana aja kan? Nah, baik. Teruskan, dampak karir dari pengembangan profesi, memberikan dampak positif dalam jenjang karir dan kompetensi guru jadi peneliti, inovator, dan pengembangan pendidikan matematika tentunya di sini. Kemudian apa manfaat studi lanjut sebagai strategi pengembangan karir dan profesionalitas? Nah, ini peningkatan karirnya ya, meningkatkan kapabilitas akademik profesional, strategi pembelajaran inovatif, penelitian dan analisis data, ya udah ini saya kira sebelumnya sudah terbahas juga.
membuka peluang pengembangan karir, jabatan struktural di sekolah, pengembangan kurikulum guru, dosen dan praktisi, proyek penelitian pendidikan. Kalau Bapak rajin sekarang mah banyak sekali ya proyek penelitian. Sekarang juga ada itu ya proyek untuk yang sedang nyusun disertasi dan nyusun tesis banyak sekali ya kalau kita mau di situ. Itu kan peluang-peluang bagi kita sebetulnya kan. Nah, kemudian meningkatkan pengakuan dan kredibilitas profesional, gelar akademik lebih tinggi, kepercayaan dan reputasi meningkat, aktif seminar dan publikasi ilmiah. Biarlah, itu mah nanti juga kita mengikuti. Selama kita punya potensi kita ada, nah kita akan dengan sendirinya itu akan datang kepada kita. Mendukung pengembangan pendidikan berkelanjutan, inovasi pembelajaran dan agen perubahan di sekolah. Beda kan, nanti dipimpin sekolah itu dipimpin sama yang pasca sarjana, keluaran pasca sarjana dengan yang bukan misalnya. Karena di situ akan punya tanggung jawab moral. Piraku ya kepala sekolahnya doktor gitu kan gitu. Ada bahasa begitu. Nah, itu sebetulnya bahasa begitu kan jadi motivasi bagi kita. Walaupun tentunya masalah ilmu itu tidak dibatasi oleh gelar sebetulnya ya. Mereka juga banyak yang tanpa gelar tapi ilmunya hebat. Tapi ini kan minimal gelar akademik ini menunjang lah. Makanya sebetulnya kan kalau ada nama, kalau saya ada namanya doktor di situ. Sebenarnya kalau harus nempelin gelar itu nggak enak juga kan. Tapi karena ini di dunia akademis ya tempel aja lah. Nah, walaupun banyak, panjang kan gitu. Nggak apa-apa lah. Biar untuk membangun kepercayaan diri. Ya. Nah, ini diuji, ini doktornya bisa nggak ngomong kan. Doktornya kalau ditanya bisa jawab nggak kan gitu. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana menyiapkan sumber dana yang relevan dalam mendorong studi lanjut. Yang tadi kan masalahnya. Ya. Duh, kumaha kan. Ayeuna makan kesejahteraan teh minim pisan Pak. Kumaha jang kuliah kan begitu kan. Kadang-kadang borojang kuliah kan gitu kan. Ini banyak sekali hal-hal yang memang berkenaan dengan bagaimana menyiapkan sumber daya dan sumber dana yang relevan dalam mendorong studi lanjut guru. Nah ini ya. Yang pertama adalah meluruskan niat menuntut ilmu. Nah ini apa penting karena ini motivasi ya. Ya, niat belajar untuk mencari ilmu. Allah janji membuka kemudahan ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, yang kedua adalah mengembangkan kreativitas penghasilan. Artinya kalau saat ini banyak sekali alternatif-alternatif untuk bisa dilakukan dan dicoba oleh guru lah ya. Masa banyak sekali kan mungkin mereka-mereka yang mampu mengembangkan potensinya dari konten misalnya kan begitu, kelas konten ya, jasa menulis, konten edukasi, write praktis tinggi dan apabila telah selesai sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini artinya sebuah perintah bagi kita selalu mencari solusi dan kreativitas. Terlebih sekarang dengan terbukanya media sosial, terbukanya dunia informasi, peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan kita untuk mendorong kuliah itu saya kira bisa kita coba dan kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga ya mencari beasiswa lah dan dukungan dari institusi. Cari beasiswa atau kerjasama dengan lembaga yang relevan kan. Menuntut ilmu ibadah bernilai usaha dibarengi doa dan tawakal. Dengan niat tulus, usaha kreatif dan tawakal pada Allah, jalan ilmu akan terbuka lebar untuk membangun peradaban bangsa. Saya kira itu materi yang berkenaan dengan bagaimana urgenitas pendidikan lanjut bagi kita sebagai guru matematik di abad 21 ini. Tidak ada hal yang aneh ya teman-teman semua. Saya hanya ingin menyampaikan pada teman-teman, kalau teman-teman sekarang sudah eksis di bidang sedang kuliah, yuk kita ajak teman-teman kita motivasikan kepada mereka bahwa semuanya adalah bagian dari tugas kita untuk mengisi waktu-waktu kita yang waktu itu tidak akan pernah lama di dunia ini, tapi kalau kita punya potensi ilmu akan menambah kualitas dan itulah yang dikatakan akan memperpanjang umur kita. Bukan umurnya bertambah, tapi kualitas hidup kita bertambah. Insya Allah
dengan sarana ilmu yang kita miliki melalui proses pendidikan formal di S2, saya kira itu akan bisa tercapai. Saya kira itu saja, barangkali kita teruskan diskusi. Namun saya sampaikan dulu di sini, sukses selalu untuk semua. Burung pipit, burung kenari, aku pamit dan undur diri ya. Dulu Pak, Eh, telepon ya, dong Bapak. belum saya tutup ini kan karena masih tanya jawab lagi ya. Nah, tapi saya sampaikan pada teman-teman, itulah banyak hal yang tidak penting yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Tetapi saya ingin masih ada waktu untuk berdiskusi di akhir pertemuan ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat lah, walaupun tidak tidak sesuai dengan apa yang memang selama ini diharapkan. Silakan Ibu moderator, ada yang mau bertanya sih. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep. Jangan ditahan dulu pantunnya ya Pak ya. Bentar. Mangga Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah mepet. Ada yang bertanya? Oke, baik Pak. Sebenarnya ini ada pertanyaan titipan, tapi disampaikannya langsung kepada saya lewat chat. Pertanyaannya seperti ini. Apakah studi lanjut itu selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas mengajar? Begitu mungkin Pak Dokter pertanyaannya. Dengan kualitas ya? Ya, apakah Ya. studi lanjut itu selalu berbanding lurus dengan kualitas guru tersebut dalam mengajar? Baik ya. Apakah studi lanjut ini selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas ya? Dengan apa tadi? Dengan berbanding lurus dengan kualitas mengajar, kualitas dengan, di kelas itu mengajar. Bapak Ibu semua ya, sebenarnya kalau saya ungkap ya, nah sebenarnya kan belajar itu adalah dasar utama untuk meraih motivasi gitu sebetulnya. Untuk kalau bahasa agama mungkin kita tidak mungkin ikhlas lah kalau kita tidak punya ilmu kan gitu. Nah, kita tidak mungkin belajar baik lah kalau tidak tidak mungkin disiplin lah kalau kita tidak tahu ilmu disiplin. Kan gitu kan prinsipnya. Orang itu melakukan sesuatu itu banyaknya dilatar belakangi oleh apa yang dipikirkan dan apa yang dia miliki cara berpikirnya dari ilmunya. Nah, ketika dia mempunyai ilmu dan ilmu itu dipakai, nah gitu ya bahasa saya, ilmu itu dipakai, saya kira benar itu. Berbanding lurus dengan kualitas pembelajarannya. Karena di situ akan muncul sebuah prinsip pada dirinya bahwa ilmu yang dia miliki itu harus punya dampak. Ya, jadi ilmu dan diamalkan kan gitu. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau dia benar-benar memakai ilmunya, saya kira akan berbanding lurus dari kualitas yang dia miliki dari ilmu yang memang sudah dia dapat dari selama kuliah. Karena di situ ada punya tanggung jawab moral. Nah, kalau ada yang tidak berbanding lurus, saya kira itu bagian dari sunatullah, manusia itu tidak semuanya bisa mengamalkan ilmunya, gitu kan ya Bu ya. Nah, saya kira itulah mungkin jawaban dari saya. Kalau secara umum demikian Bu. Ya, atau ada pendapat yang lainnya silakan dari teman-teman ya. Nah, karena ini cara pemikiran saya, orang yang sudah belajar dan betul mengamalkan ilmunya, ya harus dia itu menjadi manusia yang berubah dan relevan dengan kualitasnya kan. Lebih baik lagi tentunya. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep, diskusi yang sangat menarik ya. Untuk sebagai penutup, mangga Pak Dr. Asep menyampaikan kalimat penutupnya. Baik teman-teman semua, di akhir pertemuan ini saya hanya sampaikan bahwa hari ini adalah masih di bulan Ramadan, yaitu kalau bahasa dalam sepak bola itu injury time lah. Jadi injury time itu akan menentukan sejauh mana kita mampu menggolkan atau tidak ke gawang lawan. Nah, oleh karena itu, yuk manfaatkan dari waktu Ramadan yang terbatas ini untuk merefleksi diri dan juga
bagaimana kita memotivasi diri dan menyadari bahwa ilmu adalah segalanya. Dan ilmu juga akan membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan kalau kita sudah memahami ini, ajaklah teman-teman untuk bisa memahami ini dan tingkatkan kualitas kita melalui pendidikan kita. Salah satunya adalah meneruskan kuliah di S2. Insya Allah, jalan Allah akan membukakan baik dari aspek waktu, aspek finansial, ataupun aspek karir kita. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kita bisa bertemu dengan tatap muka, mungkin bahasa kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, Anda boleh ketemu saya lagi dan panggil saya lagi ya. Oke, sukses selalu untuk semua ya. Burung pipit, burung kenari, aku pamit dan undur diri. Aura kasih naik mobil Agia, terima kasih, semoga bahagia. Belum Ikan dibilang hiu, cakep, Pak. nggak apa-apa, ikan hiu muter-muter, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu sekalian kita berikan